bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, aku mau bahas tentang kasus yang heboh beberapa hari yang lalu. Tentang seorang cewek yang diteror stalker sampai hampir 10 tahun. Cuma gara-gara si cewek ini terlalu baik. Yang belum tahu stalker itu apa, stalker itu orang yang secara ilegal mengikuti dan mengawasi orang lain atas dasar obsesi. Pasti nggak pengalaman banget kan ya kalau kehidupan kita selalu dipantau terus. Gimana ceritanya dan apa sih penyebabnya kok bisa sampai jadi korban stalker? Siapkan tempat ternyamanmu dan mari kita mulai. Kita kenalan dulu ya sampai wanita manis yang namanya di sini aku sebut aja N. N ini termasuk tipe yang ekstrovert, jadi mudah berbaur, suka bersosialisasi, banyak teman dan juga ceria. N tinggal di salah satu daerah di kota Surabaya. Saat dia duduk di kelas 7, yaitu satu SMP, si N ini kan nggak sengaja lihat salah satu teman sekelasnya, sebut aja A. Soalnya si A ini tuh pendiam banget, duduknya di belakang, jarang ke kantin, dan juga kayak nggak punya temen gitu loh. Akhirnya sama N ditanya, "Ah, kok kamu kelas aja, nggak ke kantin?" Enggak, En, aku nggak ada uang saku. Karena merasa iba dan juga N ingat pesan mamanya kalau bisa bantu orang ya dibantu. Akhirnya N ngasih uang 5.000 ke A yang tujuannya bantu A biar bisa makan atau apalah ke kantin. Sejak saat itu A berani menyapa N saat berpapasan. Setelah naik kelas 8 sampai kelulusan SMP, N dan A nggak bertemu lagi karena beda kelas. Akhirnya N sekolah di salah satu SMA di Surabaya dan berbeda sekolah gitu loh dengan A. Tahun 2014, N kelas 2 SMA. Tahun-tahun itu kan dulu terkenal sama aplikasi Pet ya. Pet itu sama kayak Instagram, tapi lebih privat lagi karena yang bisa mengakses beranda kita tuh cuma orang yang sudah disetujui aja. Si N ini update tentang kegiatan sekolahnya yang saat itu persiapan untuk lomba. Tanpa disadari, ternyata akun Pet N nyambung dengan akun Twitter. Dan otomatis tag lokasi saat update pun juga terlihat di akun Twitter N. N mengecek ada notif di Twitternya, ada follower baru, ternyata itu akun A. Akun A itu update foto dan fotonya terlihat jelas bahwa si A sedang berada di depan sekolah N. Dan N dan teman-temannya pun coba ngintip apa benar si A di situ, dan ternyata benar si A itu ada di seberang sekolahnya gitu loh. Dan N tuh sembunyi di dalam kelas nggak berani pulang untuk gitu. Saat beberapa lama teman N tuh ngecek dan bilang kalau A sudah tidak ada di depan sekolah. N pun pulang ke rumah sampai dikawal sama teman-temannya. Tahun 2015 ayah N kan meninggal. Si A kirim inbox untuk mengucapkan bela sungkawa dan N pun membalasnya. Disinilah awal teror yang lebih parah itu dimulai. Karena mungkin A berpikir N membuka peluang, akhirnya A stalking N mulai dari lewat medsos sampai datang ke rumahnya. 2016 A meneror N lewat IG, mengirim pop-up gak jelas dan DM-DM yang mengganggu banget. Akhirnya diblok sama N, tapi entah apa yang dipikirkan A membuat akun IG lain sampai puluhan bahkan mungkin ratusan ya. Karena N merasa risih, akhirnya N menghapus akun IG-nya. Tak habis cara untuk bisa dapin perhatian N, si A meneror lewat akun Twitter. Sampai ada 440 akun Twitter yang A buat untuk menstalking N. Bayangkan 440 akun. Menakutkan banget gitu ya. Kenapa si N tahu kalau semua itu akun A? Karena username-nya pasti diawali nama si A dan setiap postingannya selalu menyebut nama N dan ada foto-foto N juga di akun tersebut. Akun Twitter tersebut tidak hanya berisi kata-kata manis dan imajinasi untuk mendapatkan si N, tapi juga sampai kata-kata yang meleceh. 2018 A semakin berani. A meneror sampai datang ke rumah N. Dari mulai melempar rumah dengan jam tangan mati yang ada surat cintanya, berdiri di depan rumah berjam-jam, sampai mainin gas motor bolak-balik lewat depan rumah. Kisah asmara N juga diwarnai putus nyambung karena kelakuan si A. Gimana nggak coba, si A pasti DM semua cowok yang deket sama N sampai ada yang diajak akan juga. Semua cara udah dilakuin sama N agar nggak lagi ganggu dia, tapi hasilnya nihil, kayak batu banget gitu loh A ini. Sampai akhirnya N memutuskan untuk memviralkan kasus ini ke Twitter dan berakhir heboh. Sebenarnya setelah viral ini si A sempat DM N untuk meminta maaf dan janji nggak ngulangin lagi. N nggak percaya lah, karena si A ini sering banget loh bilang gitu tapi tetap neror terus. Akhirnya N lapor ke polisi tentang kasus stalker ini. Dan A, tukang stalker itu pun ditangkap. Kasus ini juga masih berjalan ya, jadi belum tahu bakalan berakhir seperti apa.
Semoga pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal dan jangan ada korban-korban lagi deh ya. Soalnya ngeri banget loh, hidup tuh jadi nggak tenang. Dan secara tidak langsung juga bisa ngerugiin si korban, bahkan bisa berdampak sama orang terdekat si korban juga. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah menonton, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Yang mau kirim-kirim cerita horor ataupun cerita yang lainnya dan tersedia di bawah di video aku, bisa langsung kirim ke email di bawah ini ya. See you next video, bye bye, terima kasih.